ke situ kita. Artinya, enggak. Jadi nanti ujung-ujungnya nanti ada kelompok bangsa. Itu tidak fair. Original teks kitab kalian dari bahasa apa? Ujung-ujungnya nanti ada klaim-klaim bahasa. Tidak, saya tidak klaim bahasa. Saya cuma mau tanya, original teks kalian dari bahasa apa? Sekarang kita masalah keimanan aja. Pak, Saya tidak tahu saya dari bahasa apa. Yang jelas nanti ada ujung-ujungnya. Original teks kitab kalian dari bahasa apa? Saya kurang paham. Saya terang, tidak paham. Ya sudah, kalau Anda kurang paham, kita kan di sini. Silakan Anda tanggapi tema saya tanpa framing, pakai data. Yesus punya Tuhan, ini pertanyaan bukan pernyataan. Kita kembali ke tema. Silakan jawab. Yesus punya Tuhan. Nah, kalau Tuhan menurut Anda itu definisinya apa? Definisi Tuhan menurut saya, Matius 11:25, pencipta langit dan bumi, kata Yesus. Silakan dibaca. Gini loh. Jadi kalau ada uang palsu, bagaimana kita tahu itu palsu kalau nggak ada pembandingnya yang asli? Jadi Anda itu jangan pakai kitab saya, pakai kitab mula, karena kita kan sekarang mau pakai kitab saya bagaimana? Ya kan sama, Tuhan itu pencipta langit dan bumi di dalam kitab saya. Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Namanya siapa? Namanya Allah. Gelarnya apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Alkitab saya. Sementara dengar dulu. Saya bilang sama Tuhan, dengar dulu. Tuhan di dalam Al-Quran itu, dengar dulu. Tuhan di dalam Al-Quran itu pencipta langit dan bumi. Sama seperti perkataan Yesus di dalam Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Begitu kita buka di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan juga Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Sama. Terus saya mau ikut siapa Anda bilang? Sementara Tuhan menurut Anda, aku tanya sama Anda dulu. Tuhan itu menurut Anda apa? Tuhan itu bisa predikat, panggilan, bisa sesembahan, bisa utusan, bisa panutan. Anda ini sudah berbulu dari atas bawah, bulu ketek, bulu hidung, bulu sogok, semua bulu, tidak paham Tuhan pula. Itulah saya bilang, Anda melihat orang itu dari kacamata Anda, makanya nggak nyambung. Saya tanya sama Anda sekali lagi, Kristen yang sopan, baik hati dan tidak sombong, menurut Anda Tuhan itu bagaimana? Tuhan adalah, dan di mana datanya? Silakan. Ingat definisi Tuhan. Tuhan adalah titik-titik, datanya di mana? Silakan. Jelaskan sama saya tentang Tuhan itu. Anda jelaskan sama saya definisi Tuhan berlandaskan data. Silakan. Kalau menurut saya, kalau datanya tidak ada, tapi kalau iman, Tuhan itu bisa sesembahan, bisa jadi panutan. Hei! Asu. Cara dari tadi kau tidak ada data. Bagaimana kau bicara? Menurut saya, data tidak ada. Itulah kalau ngomong sama babi. Babi juga begitu, kalau kita ajak ngomong itu tidak pakai data. Jawabnya pun itu saja ketika ditanya. Kita bermodal. Modal songkar, modal laptop, modal HP, modal kopi, rokok. Dai kau tidak punya data. Cuma modal ludah sama lidah, baru ngeyelnya pun minta ampun. Memang babi mereka ini kalau ngomong. Ya silakan teman-teman, dibantu tip-tip layar dulu. Saya pikir dari tadi diskusi sama manusia, sama babi. Silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ketiga. Ya, halo my love, Islam Kristen. Halo. Halo my love.
teman-teman, dikencangkan dulu tip-tip layar teman-teman ya. Susah teman-teman kalau berbicara tidak berlandaskan data. Kita kan butuh data, bukan butuh congor. Makanya logo kita itu modal congor, get out. Itu ya, hargai dulu gelar saya ini. Jangan modal congor, JMC. Jangan modal congor. Tidak hargai ini gelar saya ini memang. Ini gelar lama loh. Lama loh. Papi Gembala dia punya gelar itu ambil di Vatikan. Saya punya gelar ambil di Golgota loh. Saya penelitian itu. Ini pula satu lama sekali halwa ini melayang-layang di atas air. Datanya cuma dari tadi itu gini, jadi begini, jadi gini, jadi gini. Itu datanya. Nah, kalau ini teman-teman, ini kawan saya, Kristen Sopan. Beliau ini STT, Sekolah Tiga Tuhan, ambil 2 jurusan, jurusan asumsi sama jurusan ngeyel. Silakan Bang Ampi, open game. Beliau ini, ya, beliau ini dia sekolah STT juga beliau ini. Beliau ini sekolah STT, Sekolah Tiga Tuhan, ambil 2 jurusan, jurusan asumsi dan asumsi logi dan ngeyel logi. Oh, itu dari tadi bola balik saja di situ. Iya Bang, kenapa? Begini Bang Ampi ya. Abang, Iya. saya cuma tidur tapi cuma saya tertarik dengan kau punya apa gaya tentang apa. Kenapa tidak pakai original teks itu? Nah. Ini yang bagus nih. Ini yang saya suka nih. Ini yang saya suka nih. Silakan Ampi. Jadi begini saudaraku. Coba original teks kata dewa itu coba diterjemahkan ke bahasa Arab itu apa? Coba. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Ya sudah diterjemahkan. Bagaimana ke bahasa Arab? Emang kalian Kristen ke Arab-Araban? Bukankah kalian selalu mengatakan bahwa Muslim Islam itu ke Arab-Araban? Kok kalian terjemahan? Dengar dulu. Sabar. Dengar dulu Bapak Ampi. Kitab kalian ini berasal dari mana? Kalau Islam ini, dengar dulu. Tadi saya jawab tuh. Iya. Al-Quran, kitab orang Islam adalah Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari mana? Dari Arab. Bibel kalian berasal dari mana? Bibel itu penulisannya itu menggunakan bahasa Yunani. Berarti berasal dari Di Yunani, penulisannya. Yunani. Iya. Berarti berasal dari Yunani. Nah, sekarang Yunani terjemahkan ke bahasa Indonesia. Betul tidak? Terjemahkan ke bahasa. Begini saudaraku, Abang tahu cerita tentang kata Tuhan itu kan yang menerjemahkan orang Islam ke dalam Bibel itu kan yang menerjemahkan orang Islam, ulama. Ya. Yang mengadopsi kata Allah, dengar dulu, yang mengadopsi kata Allah yang berasal dari bahasa Arab. Jadi coba Anda terjemahkan dulu kata dewa itu ke bahasa Arab, karena ada orang Arab Kristen di sana. Coba kau terjemahkan dulu itu kata Allah merujuk kepada Allah atau tidak, coba. Kata Tuhan sabar. Iya, bukankah bahasa dari Yunani ke Indonesia? Kenapa Yunani ke Arab? Saya tanya itu, apa alasannya Yunani ke Arab dulu? Karena kata Tuhan itu atau kata Allah itu diadopsi dari bahasa Arab. Begitu abangku. Jadi bahasa kata Allah itu bukan bahasa original daripada bahasa Indonesia, abangku. Coba kau cari dulu kata Allah itu dalam bahasa Indonesia apa, coba. Kalau kau tahu, coba kau kasih tahu saya dulu.
Allah itu nama, Bang. Nama bagaimana mau bisa diterjemahkan? Maksudnya kata Allah itu dalam bahasa Indonesia itu apa dulu? Coba ku kasih tahu saya dulu. Bahasa Indonesia bagaimana? Allah itu kan nama. Nama mau terjemahkan bagaimana? Kalau di dalam lafaz Al-Quran itu kan alif lam lam ha. Berarti itu di tulisan Indonesia berarti Allah. Sabar, bertanya sama Anda. Sabar Pak Ampi. Saya tahu Anda ini adalah seorang pendeta, seorang guru yang pintar. Saya tanya sama Anda dulu ya. Sabar, Anda dengar dulu. Kalau menurut Anda, terjemahan yang mengikuti original teks atau original teks mengikuti terjemahan? Itu dulu. Jangan lagi kemana-mana kita. Benar. Makanya kau tanya saya, kok diam boleh kah? Original teks, terjemahan harus mengikuti original teks. Memang benar. Itu saya tidak boleh bilang itu harus benar. Karena oke, baik. Original teks. Sabar, saya lanjutkan narasi saya. Baru Anda tanggapi. Saya selesai dulu. Oh iya, silakan. Original teks itu menjadi patokan untuk menerjemahkan. Begitu. Lanjut sudah. Oke. Begini, Anda sudah sepakat tadi bahwa original teks, bahwa terjemahan mengikuti original teks. Kita sudah sepakat tadi ya. Terjemahan mengikuti original teks. Saya ulangi sekali lagi, terjemahan mengikuti original teks. Nah, di original teks itu kata theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi apa? jadi dewa. Ya, salah. Jujur. Berarti iya. Sekarang abangku. Kenapa kok keras itu? tidak. Kok itu kenapa keras? Sekarang abangku Tidak, itu jadi dewa. Sekarang abangku terjemahkan ke dalam bahasa Arab apa? Coba. Jadi ilah Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ilah. Dewa terjemahkan ke bahasa Arab jadi ilah. Ilah Tuhan. Iya. Ilah artinya Tuhan, bukan Allah. Beda ilah sama Allah. Ilah itu dengar. Ilah itu bahasa Arab yang diadopsi oleh Muhammad untuk menamai nama Tuhannya Allah. Tapi ilah itu adalah bahasa serumpun dari bahasa Semitik, yaitu ilah. Mulai engkau putar, mulai engkau tipu saya ini. Mulai ini saya tidak. Jangan tipu saya lah. Begini. Saya coba kau cari bahasa Semitik loading, makanya kau juga belajar banyak. Saya belajar. Iya, cari bahasa Semitik, bahasa Aram, bahasa Arab, bahasa bahasa Ibrani. Kata ilah itu sama, itu bahasa rumpun Semitik. Itu untuk kata Bang Ampi yang terhormat dan baik hati. Seharusnya bukan saya yang mencari tahu, tetapi Anda sendiri yang mencari tahu. Karena Anda dengar baik-baik dulu, baru Anda potong. Ketika Anda sudah mengakui bahwa kata theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa, itu terjemahan yang benar. Makanya tadi saya mengasih satu analogi sama kawan Kristen tadi begini, Bang Ampi. Ketika kata dilarang merokok terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi no smoking, itu terjemahan yang benar. Hal yang benar harus kita ikuti, karena itu benar. Ketika kata dilarang merokok terjemahkan ke bahasa Inggris dan kita rubah menjadi no semangko, berarti ini terjemahan yang salah. Yang salah tidak perlu kita mencari kebenaran. Intinya salah. Batil, salah. Nah, sekarang kata theos diterjemahkan kepada bahasa Indonesia menjadi dewa. Tetapi kenapa kata theos diterjemahkan kepada bahasa Indonesia menjadi Allah? Allah itu salah. Anda mengatakan itu dewa betul, terjemahan betul.
Sementara yang ada sekarang itu Allah, dan itu Anda tahu salah. Kalau sudah tahu salah, buat apa Anda ikuti? Ayo. Abang saudaraku, kau harus belajar banyak bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia itu kan ada banyak bahasa serapan dari luar masuk ke dalam bahasa Indonesia. Makanya bahasa serapan dari luar itu, bahasa Arab serapan dari luar itu yang dipakai di Indonesia. Makanya para penerjemah itu menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa yang diserap bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Lebih banyak bahasa Arab itu yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Makanya orang penerjemah itu menerjemahkan Alkitab itu dalam bahasa beberapa itu diambil dari bahasa Arab itu. Begitu. Jadi bahasa itu sebenarnya fleksibel. Kita tidak perlu baku melawan terkait bahasa, bangku. Bukan masalah baku melawan. Tadi Bahasa kan Pak Ampi sendiri. Tadi kan Pak Pendeta Ampi sendiri, Pak Pendeta Ampi sudah mengatakan. Dengar dulu. Iya. Tadi Pak Pendeta Ampi, dengar dulu. Pak Pendeta Ampi tadi sudah mengatakan bahwa terjemahan yang mengikuti original teks. Ingat baik-baik. Terjemahan yang mengikuti original teks. Ya, ketika berarti original teks Bible, dengar dulu. Original teks Bible kalian itu dari Yunani. Bang Ampi orang Indonesia, berarti dari Yunani terjemahkan ke bahasa Indonesia, sehingga Anda pegang itu Bible LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Sekarang Kristen di Arab berarti dia ambil dari terjemahan Yunani ke bahasa Arab. Anda mau cari pembenaran, Anda melepaskan terjemahan bahasa Indonesia, Anda suruh terjemahan ke bahasa Arab, baru Anda tidak bisa bahasa Arab. Muka pun bukan muka Arab. Berarti Anda mau melepaskan terjemahan lain untuk mengambil terjemahan lain, untuk membenarkan narasi Anda. Bukankah Anda sendiri telah mengiyakan bahwa terjemahan harus mengikuti original teks? Ketika original teks tidak ada kata Allah dan terjemahan ada kata Allah, salah apa benar? Begini abangku, saya begini tadi lagi. sudah jelaskan, kok jangan jelaskan ulang-ulang. Barang itu tadi sudah selesai, kok tidak usah ulang-ulang, itu polemik namanya. Begini, coba kata Tuhan, kata Tuhan itu ada dalam bahasa Indonesia atau tidak? Kata Tuhan. Ya Tuhan kan bahasa Indonesia Tuhan. Kalau bahasa Arab kan tidak. Yang salahmu. Kata Tuhan itu tidak ada, itu cuma ada kata Tuhan. Tuhan. Iya, kasih data coba. Coba kasih data. Kesetujuan data. Saya belajar dulu. Saya mau belajar sama Pak Ampi. Kata Coba Tuhan kasih data. saja yang ada. Kata Tuhan Coba itu kasih tidak data. ada. Coba kasih data. Saya minta data. Bukan Kata data. Tuhan itu tidak ada. Cuma Iya, ada minta kata data. Tuhan. Minta data. Tuhan Minta tidak ada, data. kata Tuhan saja yang ada. Iya, kasih data. Kenapa? Data kan saya minta data. Yang mana lah kau minta data? Anda bilang kata Tuhan di Indonesia itu tidak ada. Saya minta data. Di mana datanya? Ya memang kata Tuhan itu tidak ada. Mana datanya? Yang ada cuma ada kata Tuhan. Mana datanya? Iya. Anda mengatakan kata Tuhan itu tidak ada di Indonesia. Ya silakan, itu hak Anda. Tapi saya tuntut, mana datanya? Mana? Kau ngelek itu. Tahu yang ngelek bilang saya yang ngelek. Kau sengaja bilang, nak matikan wifi, bapak sudah macet. Nak matikan wifi, nak kasih mati hotspot, bapak sudah macet. Ini uploading ini kalau kotar sini. Coba begini ketika bang lihat saya wifi ada ini kan. Wifi kalau Bang Ampi,
Ketika Bang Ampi mengatakan bahwa kata Tuhan itu, sabar, ketika Bang Ampi mengatakan bahwa kata Tuhan itu tidak ada di bahasa Indonesia, itu hak Bang Ampi. Cuman saya tuntut mana datanya, karena kita itu ketika berdiskusi, dengar dulu. Saya sudah baca katanya sejarah, saya sudah baca. Tapi saya laptop sudah tidak. Laptop sudah tidak ada. Kita tidak buka snack saya. Tengah malam ini baru saya cuma tertarik punya itu. Kok kan suka Pancasila. Orang terus jadi. Pancasila, kalau bahasa Indonesia tidak ada kata Tuhan, yang ada cuma kata Tuhan. Berarti Pancasila satu, ketuanan yang Maha Esa, begitu. Semua Tuhan karena sesuatu yang lebih tinggi itu makanya dikasih naik gelarnya itu di Tuhan. Yang semuanya itu Tuhan penguasa, Tuhan itu penguasa. Maha Tuhan itu yang kasih jadi Tuhan. Tidak ada kata bakunya itu Tuhan. Begitu. Mana datanya? Tidak usah melawan saya. Bang Ampi, la ilaha illallah. Kata Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu tidak ada, yang ada Tuhan saja. Mana? Saya minta datanya mana? Oh ini. Mana datanya? Coba. Datanya itu sudah tadi saya sudah jelaskan itu sudah. Makanya ada apa di situ cocok. Saya tanya sama Bang Ampi dulu. Saya tanya sama Bang Ampi, sabar. Saya tanya sama Bang Ampi dulu. Tuhan, sabar, dengar dulu. Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Itu sama, itu penguasa. Sama. Itu sama menurut Bang Ampi atau menurut KBBI? Menurut KBBI. Hah? Menurut apa? Menurut Bang Ampi? Oke. Kalau saya buka KBBI terus beda, berarti siapa yang berbohong? Kau yang bohong. Oke, kita buka. Nah, kita buka teman-temannya. Oke, bentar kita buka. KBBI, Tuhan sama Tuhan. Oke. Tuhan. Kita buka Tuhan dulu teman-temannya. Terlalu banyak. Makanya harus rajin baca dulu. Dengar, nih, Tuhan, nih Bang Ampi, Tuhan KBBI ya, nih KBBI, nah, mana? Kamus Besar Bahasa Papua, Bahasa Indonesia, KBBI, ya, nih, kata Tuhan, ini Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Dengar dulu, Tuhan orang, tempat mengabdi, sebagai lawan kata hamba, abdi, budak. Ini Tuhan, ini definisi Tuhan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tambah H di tengah, ya. Kita tambah H di tengah. Sama apa beda? Sabar, kau baca, kau buru-buru sampai. Jadi Tuhan itu apa dulu? Cukup, kau terjemahkan dulu Tuhan itu apa dulu? Tuhan ini. Nah, orang, tempat, mengabdi, sebagai lawan kata. Menurut kau itu Tuhan apa? Tuhan itu apa? Ini menurut KBBI, Bang Ampi. Kita kan tinggal di Indonesia.
Masa menurut saya? Itu yang tadi kau baca itu pengertianmu apa? Yang tadi Iya, kau ini baca kan nih. tempat mengabdi Tuan. itu dengar dulu, makanya supaya kau mengerti. Tuan tadi di situ KBBI menerjemahkan tempat mengabdi, tempat apa lagi tadi itu? Ya, makanya kita baca Tuan. Nih, Tuan. Ini Tuan. Tidak mau dengar Lihat orang. dulu ini Tuan. Tuhan adalah orang, tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba. Jadi Tuhan itu orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba atau abdi atau budak. Itu Tuhan. Tuhan itu hamba, budak. Nah, sementara Tuhan kita tambah H di tengah, kita cari Tuhan. Nih, Tuhan. Tuhan sesuatu. Dengar dulu. Tuhan Jadi Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Iya, makanya tadi saya bilang Tuhan itu abangnya itu Tuhan. Tuhan di tempat orang. Kau di bawah dulu lah. Kau ini lama-lama kau di bawah dulu lah. Nanti besok kau diskusi. Tidur dulu. Dari tadi kerja belum makan belum ngopi mau diskusi, bikin pula saya pusing. Bikin saya punya netizen pusing saja. Sebenarnya saya mau pertahankan, tapi kasihan kalian dibawakan pusing. Nanti ada yang punya HP sudah banting, saya pula yang jadi sasaran. Kemarin kan ada banyak itu netizen yang HP-nya sudah dibanting gara-gara si Ampli itu. Iya, kalau saya sih masih bisa tahan, karena saya sudah tahu bagaimana cara melawan orang-orang yang seperti itu. Ngeyel, minta ampun. Masa Tuhan sama Tuhan tidak bisa dibedakan? Bagaimana Anda itu? Pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Gimana lagi nih kawan-kawan? Ya teman-teman, dibantu dulu tap layar sambil share-share ya. Iya, bikin pusing saja. Inilah mereka kan tidak bisa bedakan mana Tuhan, mana Tuhan. Mana Tuhan, mana hantu, mana hutan. Susah dibedakan. Makanya Kurios itu adalah Tuan. Saya juga bisa dibilang Tuan, Tuan rumah, Tuan tanah, Tuan takur. Kalau Tuhan beda. Tuhan itu adalah gelar. Gelar Tuhan ini tidak bisa diberikan kepada siapa-siapa. Karena hak untuk mendapatkan gelar Tuhan ini yang pertama harus maha kuasa, maha bijaksana, maha kekal. Itu hak mendapatkan gelar Tuhan. Begitu. Masa Tuhan, masa ini manusia yang lahir kok mendapat gelar Tuhan? Sinting ini Kristen. Paham kalian dari mana itu? Kalian dikasih ingat kok ngeyel, minta ampun. Kan HP banyak yang sudah celup kopi, sudah dibantu. Iya, kan di dalam Al-Quran dikatakan dalam Quran surah At-Toha ayat 14 kan, aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat. Nah itu. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah Allah itu? Maka dikatakan dia tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Nah berarti kita bisa melihat dia atau tidak? Dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Berarti dia itu bagaimana? Apakah dia beranak, dia diperanakan? Tidak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Apakah Allah itu nama? Ya nama.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah ayat ke-1. Terus bagaimana agar kita bisa sampai kepada Allah yang tidak kelihatan itu? Ya makanya Allah mengutus utusannya, sehingga Rasulullah SAW dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Begitu. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana begitu juga, bagaimana agar kalian bisa mengenal kepada Tuhan, yang harus melalui Yesus. Karena Tuhan itu tidak terlihat. Tapi kalian ngeyelnya minta ampun. Silakan pasien selanjutnya, nomor antrian yang kedua, nomor antrian yang ke-6. Iya. Memang susah mereka ini. Ya, dibantu tip layar dulu teman-teman. Kau orang lagi pusing. Iya, pasien nomor ke-6 ini ya. Iya. Lagi pusing-pusing ini. Ya, dibantu dulu tip layar teman-teman. Babi ke-6.